Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Febri Cecilia. Saya dari SMP Negeri 3 Cikancung. Sini saya akan mereview novel dengan menggunakan teknik AIH. Novel ini berjudul Titip Rindu untuk Ibu. Novel ini ditulis oleh Ewi Delwis Almira dan diterbitkan oleh PT Etenia. Novel ini berisi 165 halaman yang diperankan oleh Rini, Ibu Rini, Pak Amir, dan Bima. Durhaka yang masih diampuni Tuhan, ibunya memiliki satu tangan dan kepalanya kini tengah botak. Ia malu mempunyai ibu seperti itu, dan ia pernah dibuat sangat hina sekali di saat masih SMP dan ibunya datang ke sekolah untuk berjualan kue. Ia malu mempunyai ibu yang berjualan kue. Ia tidak mau mengenal ibunya di saat ibunya sedang berjualan kue. Ibunya memanggilnya tetapi tidak didengar olehnya. Ia malah pergi menangis dan sangat kecewa sekali terhadap ibunya. Ibunya hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Ibunya mengerti akan perasaannya. Keesokan hari, di saat ia di sekolah, ia langsung diejek oleh teman-temannya. Diejek, ibunya mempunyai satu tangan, ibunya mempunyai kepala botak, ibunya seperti zombie, dan lain sebagainya. Ejekan yang mereka lontarkan membuat hati Rini sakit hati, dan disitulah rasanya Rini ingin pergi dari dunia itu. Rini ingin menghilang dari kehidupannya, ingin bunuh diri seketika. Ayahnya meninggal setelah ia masih di dalam kandungan, dan ibunya tidak menikah setelah itu. Di saat itulah pikiran Rina mulai memburuk terhadap ibunya. Ia kesal dan membenci ibunya, ingin sekali ibunya pergi dari kehidupannya. Tetapi ibunya menghargai atas apa yang Rina omongkan, karena ibunya tahu bagaimana rasanya diejek dan ibunya tahu keadaan Rina. Ibunya memahami atas keadaan Rina. Rina pun menepis tangan ibunya saat ibunya mau memegang kepalanya dan membelai rambutnya. Tetapi Rina malah menepis tangan ibunya. Ia sangat marah dan pergi ke kamarnya mengunci. Lalu di tengah malam, saat ia kehausan, ia menangis ia mendengar ibunya yang sedang menangis dan berdoa di dalam kamar kecilnya. Rini tidak menggubris ibunya, tetapi itu nyata terdengar. Rini masuk lagi ke dalam kamarnya, dan keesokan harinya ia mulai mau mengejar lagi nilai-nilainya. Ia mau mempunyai beasiswa. Ia ingin sekali membiayai hidupnya sendiri tanpa meminta kepada orang tuanya, karena ia tahu keadaan ibunya. Akhirnya ia memiliki beasiswa untuk dilanjutkan bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi. Ia pun merasa sombong
ia tidak mau lagi mengenal ibunya. Ia kini tinggal di asrama dan jarang untuk ia bertemu dengan ibunya. Bukan jarang, ia ada kesibukan, tetapi ia tidak mau bertemu ibunya. Alasannya mempunyai banyak tugas, ada banyak skripsi, dan lain sebagainya. Itu alasan dia untuk tidak bertemu ibunya. Dan setelah ia lulus, ia menjadi sarjana. Ia tidak mau datang. Akhirnya setelah itu ia lulus dan menjadi sarjana. Ia tidak mau ibunya datang untuk menemaninya, karena ia tidak mau keluarga dari pacarnya tahu bahwa ibunya masih ada, karena ia bercerita ibunya telah meninggal 1 bulan yang lalu. Setelah itu ia menikah, mempunyai anak dan hidup bahagia. Bisa dicontoh menjadi keluarga yang sangat bahagia. Tetapi menurut Rina, si anak durhaka, tetapi kata Rini, ia jauh dari kata-kata baik. Ia sudah benar-benar melupakan ibunya. Ia tidak pernah ketemu ibunya lagi. Dan beberapa hari yang lalu, anaknya ingin pergi ke swalayan untuk membeli kue-kue yang itu pun keinginan anaknya sama seperti jualan ibunya. Dan karena ia takut untuk bertemu dengan ibunya, ia tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke swalayan. Di saat ada reuni SMP, teman-temannya mengajak Rina. Teman-temannya mengajak Rini untuk pergi reuni ke sebuah hotel yang berdekatan dengan SMP itu. Waktu itu Rini menolaknya, tetapi karena dan di saat acara itu Rini pun bertemu dengan Bima. Bima adalah sahabat dari kecil dan sampai SMP. Setelah itu Bima pun selalu mengingatkan Rini untuk pulang kepada ibunya karena ibunya sangat rindu akan dirinya. Ibunya sedang menunggu kehadirannya, tetapi Rini tidak mau mendengarkan Bima. Setelah acara itu selesai, Bima pun mengingatkannya lagi. Ia harus cepat-cepat menemui ibunya, atau enggak ia akan menyesal. Setelah itu, di perjalanan, Rini saat perjalanan mau pulang, karena hotel reuni itu dekat dengan sekolahnya dan sekolahnya pun dekat dengan rumahnya, tanpa ia sadari, ia bertuju ke rumah yang dulu ia tepati bersama ibunya. Di sana ia melihat rumahnya sangat kotor, gelap, dan sudah dikunci rapat-rapat. Ia pun mulai bertanya-tanya kemana ibunya. Dan di situ pun lamunannya terbangunkan oleh Pak Amir. Pak Amir adalah tetangga semasa ia dulu. Pak Amir masih ingat terhadapnya dan ia langsung memberikan sepucuk surat pemberian dari Ibu Rini, yaitu Ibu Sriana. Ibu Sri menitipkan itu kepada Pak Amir di saat sepucuk surat itu ia titipkan kepada Pak Amir.
dan pesan Pak Amir, langsung saja membacanya. Pak Amir langsung mengantarkan ia kepada makam ibunya yang Setelah Pak Amir memberikan sepucuk surat dari ibunya, Pak Amir pun membawa Rini untuk menemui makam ibunya. Di saat Pak Amir membawa ia ke makam ibunya yang terdapat di belakang rumahnya, pandangan Rina pun mulai kabur. Ia bergemetar dan jatuh pingsan. Ia tersadar di rumah sakit yang di situ berada Pak Amir dan Bima. Bima langsung menelpon suaminya dan menceritakan semua kronologis yang terjadi dialami oleh Rini. Suaminya pun tidak memarahi Rini karena ia mengerti bagaimana sikap Rini. Setelah itu Rini pun tersadar dan Pak Amir pun langsung mengingatkannya lagi untuk membaca sepucuk surat itu. Rini pun membaca dengan bergemetar. Di situ terdapat permintaan maaf, berterima kasih, dan ia bersyukur mempunyai anak seperti Rini. Ia bangga memiliki anak seperti Rini. Setelah itu, Rini pun membangun makam tersebut dengan sedemikian rupa, merapikan makam itu, dan ia mengenang jasa dari ibunya. Cinta kasih seorang ibu yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Yang terdapat di dalam buku tersebut adalah: belajarlah untuk saling menghargai, menghormati, dan meneladani orang tua kita. Mencintai mereka dengan sepenuh hati, mendengarkan semua ucapan yang mereka lontarkan, dan selalu patuh akan terhadap mereka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.